Dari sekian banyak perfume yang pernah saya bahas ke kalian, kebanyakan dari mereka itu adalah dari desainer, tim Teng, dan lokal gitu teman-teman. Pernah saya ngebahas satu perfume niche yaitu dari Eccentric Molecule, dan itu pun juga udah agak lama ya saya sampaikan ke kalian. Saya juga punya satu itu aja. Nah, untuk hari ini saya mau ngebahas satu perfume niche ya. Host production-nya di sini adalah namanya Jewel at Matte gitu teman-teman. Kok kayaknya agak asing di telinga kalian dan sebenarnya juga asing juga di telinga saya. Jadi Jewel at Matte itu punya dua owner. Saya nggak tahu mereka bersaudara atau suami istri, yaitu namanya Julien Blanchard dan Madalina Stoica Blanchard gitu teman-teman. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah seri dari Jewel at Matte yaitu Ganja Oud. Oke teman-teman, don't get wrong on me ya. Jadi sebenarnya ini perfumnya kalau bisa dibilang perfume yang sangat sophisticated, perfume yang sangat kompleks ya teman-teman ya. Dan ini enak banget kalau kalian pakai dan kalian udah menemukan chemistry antara kulit kalian, hidung kalian, dan si perfume ini teman-teman. Nah, dari botolnya aja kita presentasinya dulu aja. Jadi untuk variannya si Jewel at Matte yang Ganja O di sini dia ada plakat berwarna hijau, menandakan mungkin dia arahnya adalah wangi yang ke arah green gitu teman-teman. Jadi ada masing-masing. Waktu itu saya lihat di Fragrantica, pernah saya lihat di situ ada Irish, ya seri Irish, saya lupa namanya. Jadi di sini warnanya juga ungu. Tapi kalau si Ganja Oud di sini dia warnanya hijau teman-teman. Ini kemudian capnya dia nggak magnetik, tapi dia berat banget ya, kayak gini teman-teman. Ada guratannya dia di sini di atas capnya. Kemudian seperti ini. Untuk botolnya dia size 100 ml. Ini saya juga dapatnya pre-love ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya dikirimin memang tanpa box. Jadi saya nggak ngerti presentasi boxnya seperti apa. Dan sisa jusnya udah segini. Waktu awal kirim dia masih sekitar di atas plakat sini ya teman-teman. Jadi udah sering saya pakai juga. Gitu. Jusnya di sini ada warnanya lebih ke kuning, agak bening gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke scent profile-nya teman-teman ya. Oke, untuk top notes-nya di sini ada chamomile, ada rhubarb, pink pepper, dan galbanum. Kemudian untuk middle notes-nya di sini ada cannabis, suede, saffron, dan incense. Kemudian untuk base note-nya di sini ada agarwood atau oud, cedar, sandalwood, dan black amber gitu teman-teman. Saya belum pernah tahu black amber itu gimana, tapi ketika saya lihat di Fragrant 3, gambar black amber itu kenapa mirip seperti ambergris ya. Oke, di sebelah kiri saya ini sebenarnya udah saya spray sekitar udah sejam yang lalu ya teman-teman ya. Nanti di tangan kanan saya nanti kalian bisa ngelihat dan bisa membayangkan ya. Mulai dari initial touch, middle, sampai ke basementnya lagi yang sama seperti 1 jam yang lalu gitu teman-teman. Let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Spraynya sebenarnya nggak terlalu bagus juga ya, tapi dia nyebar dan lumayan banyak keluarin jusnya. Oke, Oke teman-teman, ketika opening ya kalian akan disambut something yang green, something yang fresh banget, airy banget, dan ini wangi yang sangat enteng dan gampang diterima ketika kalian, even kalian itu adalah newbie. Oke, ketika pertama kali di spray, wangi dari chamomile atau bunga chamomile di sini sangat berasa banget gitu teman-teman. Di sini memberikan kesan yang lumayan airy juga karena dia kan termasuknya ke dalam bunga yang dia itu enteng ya teman-teman, ya bunganya kecil-kecil kayak gitu. Dan memang ketika di opening di sini kesan greennya itu sangat dapat gitu teman-teman. Dan ya ada sedikit sisi fruitiness, tapi jangan kalian bayangkan fruitinya di sini seperti apple, seperti strawberry, seperti orange gitu ya, enggak sama sekali. Bahkan di sini ketika di opening sama sekali nggak ada notes atau wangi
jejerukan gitu teman-teman. Dan ini berasal dari rhubarb, karena rhubarb di sini dia bisa dibilang buah, bisa dibilang sayur teman-teman, atau tanaman something gitu ya. Tapi diklasifikasikan dia adalah buah gitu teman-teman, buah rhubarb ya. Rhubarbnya di sini memberikan kesan yang asam, kemudian kecut. Jadi dia ngimbangin sama notes dari si kamomelnya gitu teman-teman. Jadi nggak yang floral banget tuh, enggak. Sangat fresh ketika di opening gitu teman-teman. Fresh floral, fresh green itu bener-bener dapat banget gitu. Nah, ketika udah masuk di middle, wangi ini sebenarnya lumayan bertahan ya, mulai dari opening itu nggak banyak transisi yang banyak ketika udah masuk ke middle. Nah, ketika sudah di middle, ini menjadi something yang lebih green, lebih woody, dan menjadi wangi yang klasifikasinya menjadi wangi fresh woody gitu teman-teman. Fresh woody dengan fresh green gitu teman-teman. Bukan fresh green yang kayak rumput dibejek atau rumput yang habis dicacah gitu teman-teman ya, atau dedaunan gitu, bukan sama sekali. Karena di sini menurut saya ganja atau cannabisnya di sini itu agak apa ya, agak agak kabur gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mengharapkan ada wangi cannabis di dalam perfume ini secara utuh gitu ya, enggak gitu teman-teman, karena si cannabisnya sendiri di sini udah ngeblending itu sama notes-notes yang lain gitu. Jadi wanginya lebih ke arah yang green gitu ya. Nah, gini, di base ini wanginya sangat green, sangat fresh, woody, tapi bukan woody yang bentuknya itu dia creamy atau basah gitu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ini wanginya meskipun namanya ganja oat, tapi oatnya di sini dia enggak terdetek sama sekali gitu teman-teman. Bahkan sedikit aja menurut saya ini enggak terdetek. Malah si sweetnya itu ada terdetek di hidung saya teman-teman ya. Itu terdetek lumayan jelas ya teman-teman, karena ada wangi hampir sama kayak wangi cashmere gitu. Nah, ketika udah di base, ini wanginya kalau saya gambarkan ya, itu wangi yang mirip kayak kayu, yang dia itu masih mungkin masih fresh ya teman-teman ya, atau gini aja deh, wangi kayu yang baru banget dia itu dipelitur, atau dia itu di apa namanya, kayak dikasih pelapis gitu teman-teman. Jadi bener-bener kayu yang masih fresh, bukan kayu yang udah ditinggal lama oleh mungkin pemiliknya gitu teman-teman. Karena wangi di sini kayak wangi bangunan yang baru, bukan cat ya, tapi kayunya gitu teman-teman. Nah, oatnya di sini memberikan kesan yang lebih rich, memberikan kesan yang uh, apa ya, lebih kompleks gitu teman-teman. Jadi kalian nggak usah takut di sini ada namanya ganja oat, karena bisa nggak terdetek cuma karena dia udah fix aja ya teman-teman ya. Dan oatnya di sini juga nggak terdetek gitu teman-teman. Oatnya di sini hanya memperkaya dari notes-notes yang udah ada gitu teman-teman. Nah, gini teman-teman, kalau dibilang ini enak, ya saya akan bilang ini enak. Tapi menurut saya udah ada perfume yang mirip seperti ini gitu teman-teman. Tapi bukan bukan berarti Jewel Edmade ini nyamain parfum mereka dengan produk lain ya teman-teman ya. Vibes yang seperti ini udah pernah saya temuin di Encre Noir, itu yang editi atau yang ekstrim, itu saya pernah punya teman-teman ya. Dan wanginya hampir sedikit seperti ini gitu teman-teman. Bedanya kalau Encre Noir itu kan dia lebih dark ya, dan lebih bold, vetivernya kuat banget. Kalau di sini dia ini
Ya itu tadi yang udah saya bilang. Jadi kayak kayu yang baru, baru banget ditebang, dijadikan furnitur ya teman-teman ya. Wanginya seperti itu dan ada kesan greennya. Beda kalau si Encre Noir itu lebih ke kayu yang mungkin kayu lapuk atau kayu yang udah tahun-tahunan gitu teman-teman, yang udah tersimpan cukup lama gitu. Dan bagusnya versatility-nya ini cukup tinggi gitu teman-teman. Kalau kalian mau pakai di siang hari pun juga masih bisa gitu. Dan eh kalau bicara harga teman-teman, yes, ini harganya ketika baru itu saya pernah lihat di e-commerce sekitar 3 sampai 4 juta ya kalau nggak salah ya, yang barunya ya. Gitu teman-teman. Jadi agak apa ya, agak disesali aja karena wangi yang seperti ini sebenarnya nggak yang awesome banget, bukan yang amazing banget, tapi cukup unik, tapi nggak unik-unik banget gitu. Kalau saya sejajarkan mungkin mirip seperti Encre Noir yang indigo, teman-teman. Nah, itu pernah saya coba, saya pernah beli di can-nya, saya jajarkan sama ini, memang vibes-nya malah mirip seperti Encre Noir yang indigo. Karena Encre Noir indigo itu kesannya memang seperti Encre Noir yang OG, tapi dibuat lebih ke fresh gitu. Nah, mirip sama seperti Juliet Matte yang ganja oat gitu, teman-teman. Kalau kata saya, dari Juliet Matte sendiri agak sedikit misleading ya kalau dinamain dari si ganja oatnya, karena ya yang saya harapkan di sini ganja atau cannabisnya itu lebih lebih pop up ya teman-teman ya, bukan yang ngeblend sama notes-notes lain gitu. Bukan something yang jelek, tapi agak disayangkan aja gitu teman-teman. Nah, untuk usernya, kalau saya bisa saran ya teman-teman ya, ini 25 plus teman-teman, karena wanginya seperti ini nggak semua umur akan suka gitu teman-teman. Untuk SPL, nah SPL-nya di sini di kulit saya ini longevity-nya lama teman-teman, bisa dibilang long lasting. Di kulit saya bisa sampai 8 sampai 10 jam itu di kulit saya ya, dan bisa dipakai di siang dan malam gitu teman-teman. Kalau untuk jaraknya ini agak intimate, ya nggak agak intimate banget sih, sekitar 1,5 meter sampai 2 meter lah teman-teman, yang nggak terlalu luas banget nyebarnya gitu. Tapi ini cukup untuk meninggalkan silage yang sekiranya itu ya mungkin bisa dibilang moderate lah ya teman-teman ya untuk silage-nya ya. Gitu teman-teman. Jadi saran saya atau kesimpulan saya di sini adalah ketika kalian punya uang lebih, ingin belajar perfume niche gitu ya, budget sekitar 3 juta, atau kalau kalian punya hoki gitu ya, hoki yang gila banget gitu ya teman-teman, kalian bisa nemuin si Juliet Matte yang ganjawat ini di marketplace secara pre-love gitu teman-teman. Karena saya waktu itu juga dapetnya pre-love ya. Yaitu teman-teman, karena harganya yang relatif mahal ya, jadi kalian bisa ambil alternatif itu dari Encre Noir aja yang indigo, itu sekitar 5 sampai 600 ribuan gitu teman-teman. Oke. Ya, untuk bahasan dari Juliet Matte Ganja Out cukup sekian. Thank you very much. See you later.